Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Bapak Ibu, para mahasiswa, mahasiswi senior school yang dirahmati Allah. Apa kabar panjenengan semua? Mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam naungan hidayah, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun kuliah tetap kita selenggarakan dalam jarak jauh. Dan pada kesempatan siang hari ini, hari Rabu, sebagaimana biasa, saya akan menyampaikan perkuliahan tentang akidah Islam. Pertama-tama, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan bersama-sama kita bermunajat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang pertama adalah zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus pada saat beliau berada di dalam kegelapan perut ikan, ya. Waktu beliau marah, ya, di surat Al-Anbiya 77-78 itu diceritakan. Beliau marah meninggalkan kaumnya yang durhaka kepada Allah. Ya, singkat ceritanya, kemudian beliau mendapatkan semacam peringatan dari Allah. Ya. Beliau ketika berada di sebuah kapal, kemudian ada undian karena kapal itu terlalu penuh. Tibalah pada Nabi Yunus ini yang kena giliran atau mendapatkan undian harus dilemparkan ke laut. Maka dia masuk ke laut, dimakan oleh ikan besar, ya, macam ikan hiu. Dalam waktu di dalam kegelapan dalam perut ikan itu beliau banyak berdoa kepada Allah dengan ucapan ini, ya, dengan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca semua, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini tolong diperbanyak. Dan karena ucapan itulah lalu diterangkan di surat Al-Anbiya 88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Lalu kami perkenankan permohonan dari Nabi Yunus, wa najjaynahu minal ghammi, kami selamatkan dia dari al-gham. Al-gham itu adalah kondisi seseorang itu sangat sedih, sangat susah, ya. Seperti yang sekarang kita rasakan ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itu pula kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi salah satu petunjuk Allah supaya kita diselamatkan dari suatu kondisi yang mencekam seperti sekarang ini, berbanyak
apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus tadi, ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu yang kedua, kita berbanyak juga apa yang diucapkan oleh para sahabat, ya, pada saat mereka menghadapi situasi yang juga sangat berat, ya, menghadapi orang-orang kafir dalam suatu peperangan, ya, sampai-sampai mereka itu ditakut-takuti, ya. Di surat Ali Imran 173 itu diceritakan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ketika para sahabat itu diberitahu, ya, semacam ditakut-takuti oleh orang-orang kafir, kalian harus takut karena kalian akan menghadapi suatu tentara yang besar. Tetapi bagi sahabat justru menambah keimanan mereka, ya, menambah keimanan mereka. Nah, mereka yakin Allah pasti akan menolong terhadap mereka. Lalu mereka mengatakan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini kita berbanyak juga, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang memberikan kecukupan kepada kita dan Dia adalah sebaik-baik pelindung bagi kita. Ini di surat Ali Imran 173, nanti bisa dibuka Bapak Ibu. Dalam suasana kita mencekam, ya, memang suasana kita ini menghadapi kondisi yang sangat, katakanlah sangat menakutkan, ya. Ini justru harus menambah iman kita kepada Allah. Dan kita yakin bahwa Allah itulah akan memberikan pertolongan kepada kita. Lalu yang ketiga, Nabi juga pernah mengajarkan suatu doa, ya. Ini saya tambahkan. Selain yang kemarin sudah kita hafalkan itu, ini saya tambahkan. Karena Nabi bersabda, ta'awwadhu billah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Jadi, Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya, ini. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung, sungguh aku berlindung kepadamu, min jahdil bala, dari beratnya cobaan, ya, jahdil bala, wa darakis syaqa, dan kesengsaraan yang menderitakan, ya, sengsara yang membuat kita derita, wa su'il qada, dan buruknya takdir yang buruk, ya, wa syamatatil a'da, dan cacian musuh-musuh. Ya, ini 4 ini. Kita perbanyak dalam kondisi seperti ini, selalu mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika, ya, min jahdil bala wa darakis syaqa, wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini hadis riwayat Bukhari ini. Jadi hadisnya sahih. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu, min jahdil bala, jahdi itu beratnya, al bala cobaan, ya, wa darakis syaqa, kesengsaraan yang menderitakan, ya, penderitaan, ya, sengsara yang menderita, menimbulkan penderitaan.
Wasu'il qadha, buruknya takdir, qadha itu takdir yang buruk. Wasyamatatil a'da, cacian musuh-musuh kita. Nah, ini saya tambahkan Bapak Ibu, selain yang sudah kita hafalkan ya, waktu pertemuan kita terakhir ya, masih ingat itu ya. Setiap pagi dibaca apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri ya. Masing-masing 3 kali ini. Tadi sudah baca belum panjenengan? Ya, alhamdulillah ya. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Selain juga yang juga 3 kali ini riwayat Abu Dawud ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini juga dibaca 3 kali ya. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Lalu juga sudah kita sampaikan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan terakhir yang lalu ya. Masih ingat atau tidak lupa ya. Masih ingat atau tidak lupa panjenengan? Ya, dibuka lagi catatannya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu ya. Lalu yang terakhir juga saya sampaikan kemarin ini, Allahumma inni a'udzubika minal baras ya, wal junun wal judam min sayyi'il asqam ya. Ini juga mohon perlindungan pada Allah ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Ya, baros itu sebenarnya penyakit belang gitu ya. Penyakit belang. Wal junun gila, wal judam lepra atau kusta. Wa min sayyi'il asqam, dan dari buruknya penyakit-penyakitnya ya, termasuk corona ini, min sayyi'il asqam. Ini Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan tentang doa-doa yang semestinya banyak kita baca ya, dan jangan sampai lupa ini ya. Kalau misalnya tidak hafal ya boleh sambil dibaca juga nggak apa-apa. Tadi saya tambahkan beberapa zikir dan doa. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah memperbanyak bacaan itu ya. Ini yang pertama sebagai pendahuluan. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, masih terkait dengan adanya penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ya. COVID-19 ini ya. Pada pertemuan yang terakhir saya sampaikan tentang apa hikmah di balik penyebaran virus corona ini ya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan orang lain ya. Dengan orang lain. Apalagi orang ateis itu sama sekali tidak melihat adanya hikmah. Tuhan, istilah saya, Tuhan sama sekali nggak dihadirkan dalam menghadapi musibah ini. Atau seperti orang-orang sekuler, mereka hanya melihatnya dari sisi yang lahiriah saja ya. Sementara kita orang Islam itu harus melihat segala sesuatu itu pada sisi hikmahnya ya, pada sisi kebaikannya ya. Jadi sekalipun ini terasa pahit oleh kita ya, tetapi yakinlah bahwa ini adalah merupakan peristiwa yang membawa hikmah untuk kebaikan bagi manusia. Jadi Allah memberikan kebaikan pada kita ini kan macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang sesuatu yang enak, manis ya, membawa kebaikan bagi kita. Tapi kadang-kadang sesuatu yang kita rasakan tidak enak ya. Tapi sesungguhnya di balik itu Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Cuma kadang-kadang kita aja yang tidak tahu ya. Seperti terjadinya virus corona ini, sebenarnya di balik virus corona ini ada hikmah. Di mana hikmah itu akan membawa barokah bagi manusia. Ini yang mesti kita ingat-ingat ya, supaya kita tidak sedih terus.
supaya kita tidak merasa kacau, merasa kita ini bertakut terus ya. Tidak boleh begitu ya. Kita harus tahu, harus meyakini bahwa di balik apa yang kita terima sekarang ini ada kebaikan yang sangat besar. Kemarin sudah saya sampaikan itu ada beberapa, masih ingat nggih? Pak buka catatannya itu. Nanti saya tambahkan ini ya. Nanti saya tambahkan dan sekaligus nanti juga ada materi baru yang perlu saya sampaikan. Ini panjenengan boleh sambil tidur-tiduran ya boleh, sambil minum-minum atau sambil duduk-duduk juga boleh, santai saja ya. Masih ingat ya yang pertama apa hikmahnya? Yang pertama hikmahnya adalah agar manusia tambah yakin kepada Allah ya. Tambah yakin Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Karena semua yang terjadi di dunia ini adalah sebagai petunjuk bahwa di balik ini ada yang menciptakan ya. Gak mungkin corona itu akan datang tanpa ada penciptanya. Siapa pencipta itu? Ya Allah ya. Dan Allah maha kuasa ya. Menciptakan sesuatu yang kecil-kecil kayak corona ini kan tidak kelihatan, tapi Allah kuasa. Nah, maka adanya corona ini sebenarnya untuk menyadarkan bahwa Allah itu maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 189. Nah, kalau kita sudah menyadari akan kekuasaan Allah, maka yang pertama akan timbul dalam diri manusia rasa optimis ya. Tidak boleh putus asa. Allah yang berkuasa menciptakan penyakit, Allah pula yang berkuasa menghilangkan penyakit ini. Itu yang diterangkan di surah Al-Hadid 22-23 itu ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir ya. Jadi musibah apapun yang terjadi di bumi ini maupun dalam dirimu kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan musibah itu, dan itu sesungguhnya sangat mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak putus asa atas yang luput pada kamu. Nah, karena Allah Maha Kuasa, mudah bagi Allah, yasir. Ya, jadi kita nggak usah putus asa. Sekalipun digambarkan bahwa virus ini begini, tetapi ingatlah bahwa Allah itu sangat berkuasa. Allah berkuasa menurunkan penyakit, berkuasa pula menghilangkan penyakit. Sebaliknya, wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kalau kita menyadari kekuasaan Allah, jangan kita sombong ya. Nah, ini yang mungkin selama ini manusia banyak menyombongkan diri ya, seakan-akan hebat dengan kemajuan teknologinya. Ternyata tidak ada apa-apanya. Kita diingatkan bahwasanya manusia itu tidak ada yang berkuasa. Yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apa hikmahnya Bapak Ibu? Ya supaya manusia ini menyadari ya, sadar bahwa manusia itu makhluk yang lemah sekali. Sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa 28. Ini yang mungkin selama ini kurang sadar manusia itu. Ya, kurang sadar. Sekarang disadarkan kita ini hanya menghadapi virus yang sangat kecil sekali. Ternyata kita itu tidak mampu. Ya, jadi kita itu sadarkan ini dengan virus ini sebagai makhluk yang lemah. Nah, karena itu, karena kesadaran kelemahan itulah kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang diperintahkan di surat Ghafir ayat 6. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Nah, jadi adanya virus ini memaksa kita untuk banyak berzikir, berdoa, mendekatkan diri, takarub kepada Allah. Ya, sehebat-hebat apapun usaha manusia, ya tetap kita itu lemah. Sepandai-pandai dokter, ya tetap dokter itu manusia, sama dengan kita. Ya, sama dengan kita. Jadi Allah lah yang maha segala-galanya.
Ya, Allah yang Maha Penolong. Jadi dalam kondisi begini kita harus banyak mendekatkan diri, berzikir, berdoa kepada Allah. Itu makanya kita tadi sudah mengawali dengan zikir-zikir dan doa-doa tadi. Dan juga yang lain-lain ya boleh ya. Bahkan dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Cuma kalau bahasa Indonesia nggak boleh kita baca waktu sholat ya. Kalau kita mau terutama sujud itu Bapak Ibu, itu saat kita yang sangat dekat dengan Allah. Saat kita sujud itu adalah saat kita paling dekat. Malam tahajud. Nah, ini jangan lupa ini, hari-hari ini malam tahajud ini. Ya, kita mohon kepada Allah ya. Kalau perlu kita menangis ya. Tadarru'a wa khufiyah. Dengan menangis kita, merengek-rengek. Ya Allah, kita makhluk yang lemah. Tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ini makhluk yang sangat lemah sekali. Maka kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah dalam kondisi seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, masih ingat apa? Dengan adanya virus corona ini, supaya kita mendapatkan keutamaan. Keutamaan dari apa? Dari kesabaran kita. Nah, sabar kita. Di balik kesabaran itulah ada balasan Allah yang berupa pengampunan dosa, rahmat, pahala, diangkat derajat kita. Luar biasa ini ya. Gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya kita diberikan musibah, itu Allah ingin memberikan rahmat kepada kita. Gitu ya. Di balik kesabaran kita. Itu yang ditegaskan Allah di surah Al-Baqarah 155 157 itu ya. Bahwa Allah itu pasti akan menguji manusia, itu pasti. Bisyai'in minal khauf. Dengan rasa takut. Seperti sekarang ini ujian dari Allah ini ya, takut. Dan lapar, walju, manaksi minal amwal, kurang harta, wal anfusi, kurang jiwa, dan kita ditinggalkan keluarga, meninggal dunia, kita sendiri sakit ya, wastamarot, kurang buah-buahan, harta, tiba-tiba ada harta kita yang hilang, ada harta kita yang terbakar dan seterusnya. Tetapi kata Allah, gembirakanlah orang yang sabar. Nah, kalau bagi orang sabar itu malah gembira itu ya. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabatum musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini juga termasuk yang harus sering kita baca ini istirja ini ya. Kita sedang menghadapi musibah ini, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi. Sungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Dalam hadis Nabi menambahkan dengan doa ini ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang hafal ini. Setelah membaca ini kemudian membaca apa? Allah ma'jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Atau wa akhlifli boleh. Wa akhlifli boleh. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Nah, tambahannya itu dari Rasulullah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya. Jadi ini tandanya kita orang yang sabar. Kalau kita sabar, apa janji Allah? Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan sholawat. Ini maksudnya ampunan ini ya. Ampunan-ampunan dari Tuhannya dan mendapatkan rahmat. Dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi musibah itu adalah sebenarnya membawa kebaikan bagi kita. Bayangkan kalau kita nggak pernah mendapatkan musibah, nggak pernah sakit. Anjur dosa kita ini dihapus karo apa iki? Amalan kita ini masih banyak yang kurang. Dosa kita ini semakin bertumbuk-tumbuk, ya toh.
Nah, maka Allah ingin menghapus dosa kita, diuji kita, diberikan corona ini, supaya kita semuanya bisa mendapatkan keutamaan dari kesabaran karena kita menghadapi musibah ini. Dan musibah itu bentuknya apapun, kata Rasulullah, apa saja musibah. Kalau mengenai manusia, mengenai orang Islam ya, ini syaratnya orang Islam. Ma yusibul muslimah bin nasobin, dia merasa lelah. Jadi kalau kita kelelahan ini ya, ya Pak dokter misalnya dari praktek, kemudian lelah, apalagi sekarang ini termasuk musibah juga, kelelahan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga sering kelelahan itu ya. Pegel-pegel ya, istilahnya ya. Lina-linu. Ya. Wala wasobin, penyakit apapun, wala hamin, wala hazin, sesuatu yang membuat kita susah, sedih, wala adan, gangguan apapun yang kita terima, wala gomin, ya duka lara. Sampai apa? Sampai duri yang menusuk diri kita, hatta syaukati syakwa. Ada duri yang menusuk di badan kita. Kalau kita sabar, Allah akan menghapus dosa-dosa kita dari adanya peristiwa itu. Kena duri saja itu menyebabkan dosa kita bisa terampuni. Apalagi corona ini ya. Corona ini termasuk penyakit yang apa namanya, mewabah ya, yang menular ya, ini masuk penyakit berat. Para ulama ini menyamakan dengan taun yang terjadi pada masa Rasulullah dulu. Ya, jadi penyakit yang gampang menular itu. Nah, dalam hal ini ada hadis yang menarik ini ya. Hadisnya riwayat Ahmad, sahih menurut syarat Bukhari. Ini ketika itu Aisyah ya, Ummul Mukminin bertanya pada Nabi, anna salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun, tentang taun, tadi penyakit yang menular tadi. Kemudian Nabi menjawab, nah ini jawaban Rasulullah, annahu kana adzaban, sesungguhnya penyakit ini merupakan azab, yab'athuhu Allah azza wa jalla ala may yasha, yang dikirimkan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Bisa jadi adab ini. Tetapi, nah ini, faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Nah ini kita catat ini. Tetapi penyakit ini menjadi rahmat bagi orang beriman. Justru menjadi rahmat kalau orang mukmin ya. Jadi kalau orang kafir mau menjadi adab itu ya. Ya kita kan mukmin semua. Jadi ini rahmat ini Bapak Ibu. Terus Nabi ngendika ini, falaisa min abdin ya. Dan tidak ada dari seorang hamba ya. Kemudian dia itu waqata'at ta'un fi baladihi. Dia tertahan di dalam negerinya. Dia tinggal di negerinya. Fayamkutsu fi baladihi. Kemudian dia tetap berada di negerinya dengan sabar dan mengharapkan pahala Allah. Ia menyadari bahwasanya semua yang terjadi, musibah apapun itu tidak terjadi kecuali ketetapan Allah. Illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Kecuali orang itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, jadi kita tinggal di tempat saja, ya, kita nggak keluar. Seperti sekarang ini, ya. Sekarang ini isolasi mandiri kita ini. Kita tinggal di rumah karena ada penyakit yang menyebar di luar kita. Kita tetap di dalam, di rumah, fayam kusu fi baladihi, di negeri, kita nggak kemana-mana. Tapi syaratnya itu sabar, sambil mengharapkan pahala Allah. Ya, kita yakin semua yang terjadi karena ketetapan Allah. Kita mendapat pahala seperti syahid, nggak usah nunggu meninggal dulu. Jadi kalau panjenengan di rumah masing-masing ini, ya, tidak keluar, enggak keluar, karena kita kalau keluar nanti kena apa namanya, tertular atau menulari ya. Kita tetap tinggal di rumah. Hadis ini banyak dijadikan dasar supaya orang itu tetap tinggal di rumah. Karena teorinya begitu, kalau orang ada penyakit yang menular itu tidak usah kemana-mana. Ya. Ya, sudah terlanjur berada di satu daerah, tidak usah pergi. Ya, supaya dia tidak menularkan atau ditulari oleh orang lain. Jadi ini kita laksanakan ini sekarang ini. Saya sendiri di rumah terus ini Ibu Bapak ya.
Saya lihat hadis ini luar biasa, ini memberikan motivasi. Kalau kita sabar di rumah, ya, karena kita yakin terhadap ketetapan Allah, maka kita mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Subhanallah, begitu besarnya rahmat Allah bagi orang yang sabar itu ya. Ini yang ketiga saya sampaikan kemarin, masih ingat Bapak Ibu ya di catatannya itu ya. Terus yang keempat apa? Masih ingat? Kita belum ini ya. Oke, ya saya sendiri lupa ini ya. Supaya mengingatkan kepada kita agar kita itu ingat ya dengan adanya penyakit ini. Karena penyakit atau virus corona ini termasuk apa ini virus yang katakanlah mematikan ya. Mematikan. Di Indonesia termasuk tertinggi nih ya tingkat kematiannya ini ya. Ya, itu nanti urusan lain, tapi bagi kita mengambil hikmah bahwa kematian itu bisa datang sewaktu-waktu, Ibu Bapak ya. Bisa datang seketika ya. Seperti virus corona ini mengingatkan kita kematian itu bisa mendadak. Tidak bisa kita tunda-tunda. Nah, tapi yang penting ini bukan hanya sadar kematian mendadak. Kita harus segera membekali diri dengan takwa, dengan amal soleh, itu yang penting. Dalam Al-Quran ada banyak sekali mengingatkan tentang kematian itu. Di Al-Jumu'ah ayat 8 itu diingatkan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sungguhnya kematian yang kamu melarikan diri daripadanya, tapi kematian pasti akan menjemput kamu. Pasti. Di surat An-Nisa 78 ada juga aina ma takunu yudrikumul mautu. Di mana aja kamu berada pasti kematian akan menyusul kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu bersembunyi atau delik dalam bangunan yang kokoh, gak bisa. Tetap saja kalau namanya kematian itu akan menjumpai kalian. Karena itu di surah Al-Baqarah 97 Allah mengingatkan wa tazawwadu, segera kamu berbekal diri. Fa inna khairaz zati taqwa, bekal yang paling baik itu apa? Ketakwaan kepada Allah. Nah, wattaquni ya ulil albab. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, adanya virus corona ini menyadarkan betapa usia manusia itu sangat pendek, kesempatan itu sangat mahal ya. Karena kematian bisa datang sewaktu-waktu. Mari kita memperbanyak amal soleh, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, akidah kita, semuanya ini kita perbaiki ya. Dalam rangka untuk bekal kita menuju kehidupan setelah dari kehidupan dunia ini. Ini hikmah yang keempat ini yang tidak kalah pentingnya ya. Yang kelima ini ya, agar manusia, ini hikmah yang kelima, agar manusia melakukan ikhtiar. Nah, jadi ikhtiar itu juga diperintah sesuai dengan hukum sunatullah istilah saya. Sunatullah itu sebab akibat ya. Dalam rangka tindakan preventif, antisipatif untuk menyembuhkan. Jadi kita semua ini diperintahkan untuk berikhtiar, ya, berusaha sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya. Pemerintah juga punya kewajiban untuk mengikhtiarkan bagaimana rakyat ini supaya tetap sehat. Dokter punya juga kewajiban berikhtiar bagaimana supaya bisa mengobati, bagaimana bisa menemukan obatnya gitu ya. Kita orang biasa ini juga berikhtiar supaya kita tidak terkena. Kita harus antisipatif, preventif. Kita nggak boleh sengaja untuk mencelakakan diri, itu nggak boleh. Al-Baqarah 195 ya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu sengaja mencampakkan dirimu kepada kebinasaan, enggak boleh. Ya. Dan kita termasuk kita berada di rumah ini, ya. Ini dalam rangka supaya kita terhindar dari tertularnya penyakit. Karena analisa kita mengikuti aja apa yang menjadi saran dari para ahli, para dokter, pemerintah. Ya insya Allah mereka tidak akan mengada-ada lah. Pemerintah kita ya tentu sangat bertanggung jawab ya. Apa yang disampaikan itu adalah merupakan bagian dari ikhtiar ya.
ikhtiar. Di ikhtiar itu memang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau kita sakit berobat ya, itu ada, semua ada dasarnya Ibu Bapak. Supaya orang yang sudah di suatu daerah tidak keluar, ya tidak keluar, yang dari luar jangan masuk, itu ada hadisnya, Bukhari malahan. Kata Nabi, kalau kamu mendengar suatu negeri ada penyakit, ya, jangan kamu mendatangi. Kalau kamu sudah berada di daerah itu, jangan kamu keluar. Wa idza sami'tum bi ba'atin fala taqdamu alai wa idza waqa'a bi'atin wa antum biha fala takhruju firaron minhu. Ya, jadi istilah sekarang itu karantina ya. Itu sebenarnya sudah ada teori dari Rasulullah itu. Kalau sudah kena gejala-gejala ya segera kita berobat ya. Itu ikhtiar. Memang diperintah itu. Ya. Kita diperintah untuk ikhtiar. Innallaha anzala da' kata Rasulullah. Likulli da'in dawaun. Innallaha anzala da' wa dawa' wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Fatadawau loh. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat. Dan Allah menjadikan setiap obat, setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi kamu jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, sekalipun sekarang mungkin kata belum ditemukan ya Pak Dokter ya. Katanya belum ditemukan ini obatnya. Tapi saya yakin suatu saat akan ketemu. Rasulullah sudah menjamin kok. Nah, ini adalah upaya para dokter untuk bagaimana melakukan penelitian untuk diketemukan obat itu. Ini termasuk bagian dari ikhtiar ya. Ya, ikhtiar sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan kewajiban kita masing-masing. Nah, ini adalah hikmah. Mungkin selama ini ya, salah satu ikhtiar kita itu menjaga kebersihan ya. Selama ini agak kurang bersih itu ya. Sering-sering mencuci tangan ya. Banyak olahraga, banyak makan vitamin, banyak makan buah, banyak makan sayur, semuanya bagus-bagus. Ini untuk menguatkan kekebalan tubuh kita, imunitas kita, kan gitu Pak Dokter ya. Ya sebenarnya itu sangat dibutuhkan, yang selama ini agak kurang ya kita ini ya. Agak kurang itu. Maka dengan virus ini memperhatikan, oh ternyata kita itu butuh olahraga. Saya sendiri tadi sudah keliling-keliling ini, naik sepeda. Keliling-keliling tadi setiap pagi saya usahakan setengah jam keliling-keliling ya, sampai 1 jam mungkin. Selama ini agak lupa saya dengan olahraga itu. Tapi sekarang dengan begini diingatkan ya. Dengan diingatkan supaya saya sering olahraga, makan sayur-sayur juga saya perhatikan. Nah, kalau selama ini agak kurang ya. Dan tidak harus mahal, sayur itu kan murah ya Ibu Pak ya dibandingkan dengan apa namanya yang lain ya. Padahal itu membawa kesehatan bagi kita, menjaga kebersihan. Nah, ini semua adalah kita cari hikmahnya saja ya. Adanya virus ini mengingatkan ikhtiar kita yang selama ini kurang ini harus kita tingkatkan ini. Ya, itu. Kemudian saya tambahkan Bapak Ibu ya, itu yang 5 ya. Setelah beberapa hari ini saya renung-renung, memang hikmah itu banyak sekali ya dengan adanya virus corona ini. Yang keenam itu ini agar kita itu saling membantu, saling menolong, saling menguatkan ya. Jadi dengan adanya virus ini terasa sekali itu ya, terutama dari tenaga-tenaga medis itu luar biasa itu ya. Pengorbanan mereka untuk membantu menolong pasien-pasien. Nah, kita pun juga demikian tentu saja. Kalau kita punya kelebihan rezeki, ada tetangga-tetangga kita yang kurang, ini kita bantu, kita tolong ya. Kalau Bapak Ibu tadi malam mendengarkan LC itu, aduh, sangat miris sekali itu ya. Tukang ojek yang sekarang sepi sekali, penjual kaki lima itu sekarang ya sepi sekali. Itu karena penghasilan mereka selama ini satu hari habis dimakan ya dari jualan. Dengan hari begini ini ya bagaimana lagi ya, karena masing-masing orang kepingin berusaha untuk menyelamatkan diri. Nah, punya akibat. Nah, tentu kita yang punya kelebihan ini ya. Ya terutama sesama kita kaum muslimin ya. Karena Al-Qur'an mengingatkan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu hanyalah bersaudara ya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. At-Taubah 71. Yang pertama Al-Hujurat 10 ya. Bukan hanya sesama kaum muslimin,
kepada sesama manusia pun kita diperintahkan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, jadi semua manusia itu diperintahkan. Sebenarnya mereka saudara kita juga, namanya ukhuwah basyariyah. Ya. Tanpa membeda-bedakan, asalkan mereka manusia, ya kita wajib membantu. Kita punya tetangga yang non-muslim, ya kita bantu kalau mereka kekurangan. Jadi corona ini mengingatkan pentingnya kita itu saling membantu, menolong, dan tentu dibalik apa yang kita laksanakan itu, saling membantu, saling menolong itu adalah juga ada pahala yang sangat besar sekali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam Bapak Ibu ya, saya tambahkan lagi. Ini yang dua lagi ya saya. Ternyata ada hikmah yang besar ini setelah adanya virus corona ini. Ini apa yang terjadi? Sekarang kemaksiatan itu mereda ini Bapak Ibu. Banyak tempat-tempat maksiat yang ditutup sekarang ini ya, bar-bar. Tempat-tempat minuman keras, tempat ini semua sekarang ditutup ini ya, karena takut dengan corona. Nah, ini kita ambil hikmahnya. Selama ini diingatkan dengan ceramah, dengan pengajian, dengan ditakut-takuti surga neraka, enggak mempan mereka ya. Begitu sekarang ada corona, takut mereka itu. Nah, akhirnya pada tutup itu tempat-tempat maksiat. Kita kedengar itu di Jakarta ya. Ya di tempat-tempat lain sekarang kemaksiatan ini jadi mereda ini ya. Karena yang terkena ini kan semuanya ya, semuanya kena, mereka juga takut. Sekalipun masih ada satu dua ya. Masih ada satu dua yang masih ramai buka itu masih ada. Tapi umumnya secara umum tempat-tempat yang selama ini digunakan untuk foya-foya, untuk bermaksiat itu sekarang banyak tutup sekarang ini. Alhamdulillah ini. Jadi mereka mudah-mudahan tutup terus nanti ya, mudah-mudahan. Karena selama ini ditakuti dengan neraka, surga, enggak. Ditakuti dengan dosa, segala macam, digembirakan surga, mereka enggak mental ya. Nah begitu sekarang ada corona, mereka berhenti. Sampai stasiun televisi itu sendiri, yang biasanya ada acara hura-hura itu di salah satu stasiun itu saya lihat, ya secara sepintas saja ini sudah enggak seperti biasanya. Nah, ini termasuk hikmah ini ya. Hikmah adanya virus corona. Yang terakhir Bapak Ibu, ini saya tambahkan lagi ya. Karena selama adanya virus corona ini kita dengarkan ada fatwa-fatwa dari para ulama, ada kutipan-kutipan hadis, kutipan ayat. Ya itu mungkin niatnya bagus mereka ya. Ya, tapi sayangnya kadang-kadang yang kita terima itu bertentangan satu dengan yang lain ya. Jadi dengan adanya virus corona ini bisa menambah ilmu kita ya. Bisa menambah ilmu kita ya. Tetapi ya kita pun juga harus selektif. Nah, di sini ya. Memang satu sisi menambah ilmu, terutama ilmu agama ya. Bagi Pak Dokter ya ilmu kedokteran. Bagi kita yang pokok kan menambah ilmu agama kita. Banyak nasihat-nasihat itu yang bagus gitu ya. Banyak fatwa-fatwa itu yang bagus. Nah, tetapi ini ada hikmah lain ini. Dalam rangka kita mencari ilmu, itu kita harus betul-betul selektif. Harus betul-betul kita itu tahu dasarnya. Saya sudah pernah sampaikan itu Bapak Ibu ya. Orang beragama itu ada 3 macam itu ya. Masih ingat panjenengan semua? Yang paling tinggi itu apa? Mujtahid. Itu paling tinggi. Dia mengamalkan agama dan bisa menggali dalil-dalilnya. Menggali, melaksanakan agama dan tahu dalil-dalilnya dan mampu menggali dalil-dalil itu. Itu namanya orang mujtahid itu. Tingkatan Imam Syafi'i, tingkatan Abu Hanifah itu mujtahid itu. Mengamalkan agama, tahu dalilnya dan mampu menggali, ya, mengistimbat hukum itu istilahnya, menyelidiki apa hukum yang muncul dari dalil itu. Ini tingkatan beragama yang tertinggi ini, ya.
Lalu tingkatan yang kedua itu muttabi, ya, ittiba, ya, mengamalkan agama dan tahu dalilnya, itu saja. Tahu dalilnya. Nah, disuruh begini, dalilnya begini, begini, begini. Nah, yang jelek itu yang ketiga, apa? Muqallid, taklid. Ya. Mengamalkan agama tak tahu dasarnya. Pokoknya munat manut, ada yang share sana, lakoni, ada share sini, dilakoni. Bingung sendiri akhirnya. Kayaknya bertentangan ya satu dengan yang lain. Nah, ini waspada kita ini ya. Kita ini tambah ilmu tapi kadang tambah bingung Dewi. Yang bingung itu yang bukan mahasiswa senior school. Nah, itu bingung enggak tahu ya. Nah, makanya nek panjenengan enggak boleh bingung. Saya sudah katakan kalau ada fatwa-fatwa, kalau ada pandangan-pandangan itu lihat dalilnya. Dalil saja belum tentu sahih, itu masalahnya. Kita ikuti, ya. Jangan boleh tanya ke saya. Saya banyak sekali menerima pertanyaan. Tapi dari mahasiswa ini enggak ada ini. Tanya Ustadz, ini dalilnya sahih apa tidak? Hampir tiap hari itu. Kebetulan saya punya alatnya ya. Punya ilmunya, punya alatnya. Begitu saya buka, tak, wah ini dhaif. Kemarin saya menanggapi tentang fatwa berlindung di masjid itu. Wah itu dalilnya dhaif semua itu ya. Wah ini sekarang banyak orang yang pokoknya ketemu langsung share gitu aja. Ya, harus hati-hati Bu Bapak kalau nge-share sesuatu itu. Kita harus teliti betul ini hadis sahih apa tidak. Kalau sudah yakin sahih baru kita share ya. Nanti kita bukannya dapat pahala itu. Tapi kita malah berdosa nanti ya. Ini masalah yang menyangkut agama ini ya. Nah, itu Bapak Ibu, ini yang mau saya tambahkan ya. Karena ini ada dalam kondisi seperti ini ada yang terkait dengan masalah ibadah, ada yang berkait dengan masalah akidah ini ya. Ada yang berkait dengan akidah, ada yang berkait dengan ibadah. Ini ada dua hal ini yang perlu saya tanggapi ini ya. Panjenengan bisa apa nanti bisa mengikuti apa yang saya terangkan ini. Pertama begini Bapak Ibu. Ini tentang masalah takut ini ya. Ini ada pandangan, dan kita itu hanya takut pada Allah. Jangan takut pada corona. Takut pada corona itu termasuk syirik katanya. Sampai terakhir ini, semalam saya masih dikirimi ceramah menggebu-gebu dari seorang syekh gitu ya. Yang mengingatkan jamaahnya dan pengikutnya. Supaya nggak usah takut dengan corona, nggak usah takut dengan apa namanya virus ini. Itu nanti syirik kita. Kita takut itu hanya kepada Allah saja katanya. Dia menganjurkan jamaahnya tidak usah pakai masker, nggak usah mengurung diri. Karena itu nanti keliru, karena takut itu hanya kepada Allah. Nah, ini kan perlu diluruskan ya. Ini seakan-akan itu benar itu, apalagi yang ceramah itu pakai surban gede itu ya. Pakai surban gede dan kayak fasih sekali. Ya, saya sudah menanggapi itu di dalam apa namanya dalam WA saya, nah itu ya, kepada teman-teman yang punya pandangan begitu saya ingatkan. Ini masalah yang pertama, nanti mau saya sampaikan ini Bapak Ibu. Lalu yang kedua itu masalah udzur ya. Udzur syar'i gitu ya. Ada yang udahlah kita nggak usah takut-takut. Yang penting kita jamaah ya tetap ke masjid, ya udah, enggak usah kita takut. Kita berlindung saja kepada Allah. Urusan. Nah, akhirnya banyak ini tetangga-tetangga saya masih tetap biasa ke masjid, ya biasa. Ya, pokoknya tetap ibadah. Alasannya wong nang masjid ora entuk. Justru masjid itu tempat kita berlindung dan seterusnya. Ya, nah ini kesimpulannya cuma satu kalau saya, kurang ilmu, ya, miskin ilmu. Kita itu kalau merasa miskin ilmu, ya kudu takon sing wis duwe ilmu kan gitu. Ya, jadi mestinya begitu.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini pertama ya tentang takut itu tadi ya. Apakah kita hanya takut pada Allah, nggak boleh takut kepada corona? Wah, kalau logika itu dipakai bisa bisa menimbulkan madarat bagi manusia. Nanti kalau jalan di tengah jalan ono kereta api, ono kon minggir, ono kereta api. Lalu jawabannya enggak, aku cuma takut pada Allah. Piye kira-kira? Itu bermobil betul, itu berkereta api betul ya, kereta api ya. Ngadeg nek kono nyelabrang, ono kereta lho, wedi ono kereta. Mau aku mewedi kepada Allah. Kira-kira gimana itu ya? Ya itu kereta api. Atau mungkin dia pas di hutan atau di apa? Di kebun binatang ada harimau ya, lepas misalnya, lalu diingatkan Pak Yai, Pak Yai ada harimau, mau takut dong. Lalu jawabannya, ora aku yang wedi kepada Allah. Piye kira-kira ini ya? Jadi makan oleh harimau. Nah itu sama kan dengan corona ini. Diwedeni karo dokter-dokter pemerintah, awas loh. Corona ini bisa menyerang kamu karena tingkat tingkat apa namanya penyebarannya sangat dahsyat sekali. Ora aku yang wedi marang Allah. Ya bisa kena betul nanti ya. Ini karena miskin ilmu ya. Tidak bisa menempatkan, tidak bisa membedakan antara takut kepada Allah dengan takut kepada sesuatu yang dibenarkan. Kita itu takut ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Makanya para ulama ahli akidah ada membagi takut itu ada 3 ya. Saya sudah sampaikan kemarin itu di kuliah. Masalah khauf itu ya, masih ingat itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya ulang lagi aja. Supaya santri senior school ini orang bingung gitu ya. Hanya takut pada Allah, nanti diingatkan Pak Dokter, wah aku sempat dimarang Allah, tak takut corona. Yo bisa kena tenuk betul nanti ya. Jadi takut itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ini harus kita tempatkan ya. Ada takut yang wajib, takut yang haram, ada takut yang mubah, yang boleh. Itu ya. Ini masing-masing ini harus kita tempatkan. Takut yang wajib itu apa? Ya. Takut yang wajib itu takut kepada Allah. Itu wajib. Apa takut pada Allah itu? Yaitu takut yang disertai dengan sikap mengagungkan, merendahkan diri, merasa hina, taat kepada Allah. Taat dalam menjalankan perintah-perintahnya. Taat dalam menjauhi larangan-larangannya. Ya, termasuk membenci kepada semua yang dibenci oleh Allah. Itu sebenarnya takut kepada Allah ya. Atau kadang-kadang diberikan definisi oleh para ulama, ini takutnya itu takut yang puncak pokoknya. Puncak. Ketakutan yang puncak yang sudah tidak ada lagi di atasnya. Itu takut. Tapi itu tadi, takut pada Allah disertai dengan mengagungkan, merendahkan diri, merasa hina, taat, beribadah. Ya, itulah takut kepada Allah. Itu yang diperintahkan dalam Al-Quran supaya kita takut ya. Takut kepada Allah. Wa iya ya farhabu. Banyak sekali lah itu ya perintah-perintah supaya takut itu ya. Ini takut yang wajib, ini takut keyakinan ya. Lalu yang kedua itu takut yang dilarang. Nah, takut yang dilarang ini ada 2, larangan yang keras yang termasuk syirik besar ya. Kalau takut mestinya kepada Allah tetapi diberikan kepada selain Allah. Takut kepada berhala, kepada sesuatu. Yaitu takut yang tadi disertai mengagungkan, merendahkan diri, merasa hina, taat kepada selain Allah. Ya. Seperti takutnya orang-orang jahiliyah itu. Takut kepada patung disertai dengan mengagungkan, disertai dengan merendahkan diri, menyembah-nyembah. Nah, itu namanya takut yang syirik. Ya. Itu jelas dilarang kalau seperti itu. Itu musyrik itu, syirik besar kalau seperti itu ya. Itu dalam Al-Quran kan banyak sekali disebutkan semacam itu. Saya kira saya cuma singkat ini waktunya ya, 1 jam, ini sudah hampir 1 jam. Kemudian yang
takut berikutnya, jadi takut yang dilarang itu yang keras, yang sampai syirik itu takut keyakinan yang kaitannya dengan syirik tadi. Tapi juga ada yang dilarang yang bersifat amal, ya, bersifat amali ya. Ada bersifat amali. Kalau tadi bersifat keyakinan, ini bersifat amali. Bersifat amali itu juga dilarang. Apa itu? Takut kepada manusia atau sesuatu yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan Allah, padahal ia bukan merupakan keterpaksaan atau udzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, jadi takut sehingga dia tidak sholat, sehingga dia tidak puasa. Padahal itu bukan suatu keadaan keterpaksaan atau udzur yang dibenarkan. Nanti kalau itu keterpaksaan itu boleh itu ya. Seperti Ammar bin Yasir itu dia takut mati dan karena itu dia lalu keluar dari Islam, itu namanya keterpaksaan. Itu boleh, itu seperti itu ya. Ini ndak ada unsur keterpaksaan, enggak ada udzur syar'i, pokoknya wedi gitu aja. Masuk gara-gara apa namanya ndak ke masjid itu wedi laron umpamanya, itu kan ndak, bukan udzur syar'i kalau seperti itu ya. Jadi ini ketakutan yang dilarang, ketakutan amali namanya. Dia meninggalkan, takut lalu meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, atau sebaliknya melakukan apa yang dilarang Allah, padahal itu bukan suatu keterpaksaan atau bukan udzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ini dilarang kalau seperti itu. Nah, yang ketiga itu takut yang boleh. Ya, yang ini takut yang mubah. Apa itu? Takut yang timbul secara wajar, secara manusiawi karena ada perkara yang mendatangkan kebinasaan bagi seseorang. Ya, mendatangkan kebinasaan dan diakui oleh Islam bahwa itu adalah suatu darurat atau suatu udzur. Misalnya apa? Kita takut pada singa. Ya boleh. Itu perkara yang mendatangkan binasa ya. Takut ditubruk mobil ya boleh. Itu wajar itu ya. Ya, atau pada corona ini boleh karena ini membinasakan kita. Dan Al-Qur'an juga malah memerintahkan jangan kita membinasakan diri kita. Ya, gara-gara kita takut ini lalu tidak jamaah, boleh itu. Ya. Wong hujan saja itu ya. Ya, ini nanti kaitannya dengan yang kedua tadi ya. Tentang orang itu tetap nekat melakukan sesuatu padahal sebenarnya itu boleh. Orang itu meninggalkan. Boleh saja. Boleh itu ya. Al-Quran sendiri mengakui adanya takut itu. Coba nanti lihat di surat Al-Qasas ya. 21. Tentang Nabi Musa yang takut mau dibunuh oleh Fir'aun. Fakharaja minna khaifan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qawmidz dzalimin. Jadi Musa itu keluar dari negerinya dalam keadaan takut dia. Ya, dia takut pada Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kejam sekali kok gimana? Ya takut dia. Lalu berdoa kepada Allah, Rabbi najini minal qawmidz. Ini artinya adalah takut yang manusiawi. Kalau ada orang kejam kita takut ya wajar saja. Masa nggak boleh? Ayo cuma takut pada Allah. Kalau ada orang yang kejam sekali kita harus berusaha untuk menghindari kekejaman orang itu. Nah, ini takut manusiawi. Nabi Musa itu juga takut ketika mau dibunuh oleh Fir'aun. Sekalipun dia kemudian tetap berusaha menghadapi. Tapi rasa takut seperti ini takut yang manusiawi, yang wajar. Ya, jadi bukan berarti orang kalau takut pada corona tidak takut pada Allah. Ini dua hal yang berbeda. Ya, dan dibenarkan ya. Kalau kita itu takut, kemudian kita berusaha untuk menghindari dengan tidak keluar rumah. Bahkan, nah ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan gara-gara ada bahaya, lalu kita khawatir, takut, sehingga kita boleh meninggalkan sholat jamaah, bahkan Jumat saja boleh. Nah, itu boleh dan itu ada petunjuk-petunjuknya di dalam
Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri mengatakan Al-Khat 78. Wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan kalian dalam melakukan agama ini kesulitan. Tidak. Yatin yusrun. Ini saya akan sampaikan beberapa udzur yang orang boleh meninggalkan jamaah dan Jum'ah berdasarkan hadis-hadis Nabi. Pertama, hujan atau cuaca dingin. Coba, kenapa orang hujan itu enggak ke masjid? Ya jelas takut. Takut apa? Ya takut kehujanan. Apa enggak boleh? Boleh. Oh, Nabi saja mengakui boleh. Ya, apa lalu karena saya enggak takut dengan hujan, takut pada Allah saja. Ini dua hal yang beda ini ya. Karena Allah sendiri membolehkan, melalui Rasul membolehkan. Itu takut manusiawi. Ya, dalam hadis Bukhari itu ketika terjadi hujan, ya, Ibnu Abbas itu menyuruh muadzinnya supaya mengganti hayya 'alas shalah dengan apa? Shallu fi buyutikum, coba. Salat saja kalian di rumah masing-masing. Ketika dibantah oleh sahabat yang lain, dia mengatakan, ini dilakukan Rasulullah, orang yang lebih baik dari kita. Coba. Memang waktu itu aja ada yang ngeyel ya. Mungkin mereka juga mengatakan sampai sekarang kok wedi karo udan kok wedi. Wedi emang Allah gitu. Ibnu Abbas mengatakan ini yang melakukan orang yang lebih baik dari kita, yaitu Rasulullah. Beliau mengatakan, innal jum'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum wa tamshuna fitin wa tahabbi. Kata Nabi, Jumat itu suatu keharusan. Tapi saya takut, nah coba, saya benci ya, kalau kalian itu keluar, saya suruh keluar, lalu kamu nanti becek, kena becek. Coba, becek aja bisa menjadi alasan orang itu meninggalkan sholat Jum'ah. Gak ada hubungannya itu dengan tidak takut kepada Allah ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang seperti ini banyak ya, ada juga hadis Muslim juga ada. Hadis Muslim juga diterangkan. Bahkan bukan hanya dalam keadaan hujan. Dalam keadaan dingin saja. Coba, dingin. Ibnu Umar pernah menyuruh waktu sholat dalam keadaan fi lailatin dzati bardin warihin. Malam yang sangat dingin sekali. Lalu azannya diganti tidak salat di rumahmu, salatlah bukan salat di masjid, tapi bukan hayya 'alas shalah, tapi ala sallu fi rihalikum. Nyuruh para sahabat yang lain salat di rumahmu sendiri-sendiri hanya karena dingin. Coba, hanya takut, kan takut bahaya itu kalau dingin sekali. Itu. Dan Ibnu Umar mengatakan ini dilakukan Rasulullah juga dulu waktu malam dingin atau hujan, anginnya itu berembus ya, fi safar di perjalanan supaya mengucapkan ala sallu fir rihal. Nah, coba. Ingatlah kalian salat di rumahmu, di tempat tinggalmu. Nah, jadi ini udzur syar'i namanya. Takut yang boleh ini ya. Karena memang ini dibenarkan. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, orang itu kemudian tidak ke masjid. Itu satu, hujan atau dalam keadaan dingin. Yang kedua sakit ya. Sakit itu kan boleh orang itu tidak ke masjid gitu ya. Dan itu dicontohkan Rasulullah sendiri. Maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam fashtadda maradu faqala muru bi Abu Bakr falisalli bin nas. Ini riwayat Bukhari ini. Ya. Riwayat Bukhari ini ya. Jadi ketika Nabi sakitnya sudah berat menyuruh Abu Bakar, Abu Bakar, salatlah kamu jadi imam manusia. Saya di rumah saja gitu ya. Sampai demikian. Bukan hanya sakit, kalau kita khawatir, coba. Khawatir akan menimbulkan sakit bagi orang lain, kita enggak usah ke masjid. Nah, kata Nabi kan, la yuridanna mumridun ala musihin. Orang yang sakit itu jangan dicampur dengan orang yang sehat. Coba. Itu, jadi kalau kita itu sakit, Bapak Ibu, jangan ke masjid. Wah, itu wuhang wahing. Akhirnya virusnya bisa nular kepada orang dengan alasan hanya takut pada Allah. Oh, itu senengi radi ilmu, itu senengi. Nah, seperti itu. Termasuk kalau takut terjadi apa?
terjadi adanya penularan, itu juga nggak boleh. Tadi hadisnya Nabi tadi ya, Bukhari ini. Kalau kamu mendengar satu taun di suatu negeri, jangan kamu masuk. Kalau sudah terjadi di negeri itu, kamu jangan keluar. Nah, jadi supaya tidak tertular itu kita boleh, kita itu di rumah saja. Termasuk takut karena madorot itu ya. Madorot itu alasan orang itu tidak pergi ke masjid. Tapi tetap sholat ya. Tetap sholat ya. Karena masih memungkinkan. Ya, kecuali nggak memungkinkan. Itu aja bisa sakit yang boleh nggak sholat itu bisa. Kalau sakitnya itu sudah nggak sadar, kan boleh itu ya. Tapi kita kan masih bisa ya. Dalam hadis Nabi dikatakan la doror wala diror. Tidak ada bahaya dan tidak ada yang membahayakan. Jadi semua yang mendatangkan bahaya itu bisa menjadi alasan kita meninggalkan apa yang menjadi anjuran ya. Bahkan sampai yang menjadi kewajiban boleh. Itu kalau madorot. Contohnya apa? Kita misalnya di suatu tempat nggak ada makanan lain kecuali babi. Kalau nggak dimakan kita mati. Gimana? Boleh kita ya. Boleh kita makan babi. Kalau babi haram itu ya. Tapi karena kalau tidak mendatangkan madorot, boleh. Nah, itulah yang namanya uzur syar'i. Dalam keadaan kita itu darurat itu boleh. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan tidak takut pada Allah atau takut pada Allah, tidak. Takut pada Allah itu satu hal sendiri. Tapi takut kepada sesuatu yang menimbulkan madorot itu hal sendiri. Jangan dicampur aduk itu. Ini diantara perkara-perkara yang menjadikan alasan orang itu boleh meninggalkan jamaah ya. Yang lain itu kalau lupa, orang lupa itu juga uzur syar'i. Yang lain itu tertidur, keturun itu manusiawi ya. Jadi tidak berdosa orang tertidur itu ya. Namanya tertidur, kecuali kalau sengaja tidur itu lain lagi ya. Kemudian yang lain lagi karena ada keterpaksaan. Kalau nggak dilakukan nanti akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar. Bahkan diancam. Ya, kalau kamu melakukan nanti akan dibunuh, itu boleh itu. Ya. Bahkan orang meninggalkan iman saja boleh. Ammar bin Yasir itu meninggalkan iman. Dia kufur karena dipaksa mau dibunuh oleh orang kafir. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi semua harus kita ada punya ilmu lah. Ada ilmunya semua seperti ini. Maka ikuti aja fatwa-fatwa para ulama yang kredibel ya. Para ulama-ulama yang kredibel ya. Majelis ulama itu kumpulnya orang-orang hebat gitu ya. Mereka sudah mempertimbangkan semuanya. Kalau itu pribadi-pribadi ya bisa diterima, bisa tidak ya. Jadi, tapi kalau sudah itu fatwa ulama, apalagi dari Arab Saudi, ya, mereka kumpulan para ulama-ulama, sampai mereka berani menghentikan haji itu kan nggak sembarangan itu ya. Mereka mempertimbangkan dari berbagai macam dalil. Jadi kalau sekarang banyak yang gugat, piye wedi haji, ora dimarang Allah wae. Wah ini jelas orang seperti itu tidak ngerti tentang ya ilmunya yang itu tadi, ilmunya itu enggak banyak lah itu. Mari Bapak Ibu sebagai mahasiswa, mahasiswi nggih panjenengan ini ya, senior school harus punya ilmu gitu ya. Itu yang saya ini termasuk hikmahnya kita apa namanya ada virus ini. Jadi ilmu kita tambah tapi bingungnya ya tambah ya. Nah, bingungnya tambah itu mendorong kita supaya belajar terus. Nah, sementara ini hanya dengan jarak jauh ini nanti panjenengan terus saja. Insyaallah nanti kalau ini berlalu kita ketemu lagi. Pokoknya jangan berhenti menjadi orang yang mencari ilmu gitu ya. Terus saja. Begitu Bapak Ibu sekalian untuk kuliah pada hari ini ya. Pertama tadi kita kaitkan dengan masalah hikmah, kemudian yang kedua saya menguatkan masalah konsep takut yang pernah saya sampaikan ini kan dengan akidah ini ya. Ya, masalah takut ini supaya kita tidak campur aduk lah antara takut pada Allah dengan takut kepada corona. Dua hal yang sesungguhnya punya tempat sendiri-sendiri, punya sifat sendiri-sendiri yang nggak bisa dicampur aduk. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.